Di sini saya akan menjawab 5 soal. Dengan soal yang pertama bunyinya, sebuah sistem terdiri dari 15 partikel yang dapat diputar dalam 3 posisi berbeda. Hitunglah jumlah cara berbeda untuk menyusun posisi partikel-partikel tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu menggunakan rumus dari konsep microstate, yaitu omega sama dengan G dipangkatkan dengan N, di mana G itu merupakan jumlah posisinya yaitu 3 dan N itu jumlah partikelnya yaitu 15. Jadi di sini omega atau caranya itu sama dengan 3 dipangkatkan dengan 15. Itu hasilnya sama dengan 14.348.907. Jadi terdapat 14.348.907 cara untuk menyusun posisi partikel-partikel tersebut. Berikutnya bunyi soal nomor 2, yaitu hitung nilai dari 2 log 20 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 100. Nah, di soal ini kita dapat menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat logaritma, yang dimana sifat yang pertama itu A log B itu sama dengan log B dipangkatkan A. Sifat yang kedua, log A ditambah log B itu sama dengan log A dikali B. Sifat yang ketiga, log A dikurangi log B itu sama dengan log A per B. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan sifat kedua dengan sifat ketiga. Jadi kita tuliskan di sini 2 log 50 itu sama dengan log 50 dipangkatkan 2 log 8 itu sama dengan log 8 dipangkatkan 2. Yang ketiga 2 log 100 itu sama dengan log 100 dipangkatkan 2. Nah, sehingga log 50 dipangkatkan 2 itu ditambah dengan log 8 dipangkatkan 2 dikurang log 100 dipangkatkan 2, sehingga bisa digunakan sifat yang ketiga, di mana log 50 dipangkatkan 2 dikali 8 pangkat 2 dibagi 100 pangkat 2. Nah, untuk sifat berikutnya itu A pangkat 2 per B pangkat 2 itu sama dengan A per B dipangkatkan 2, sehingga log 50 dikali 8 dikuadratkan dibagi dengan 100
log 50 dikali 8 dibagi 100 dikuadratkan itu sama dengan log 4 dikuadratkan itu sama dengan log 4 dikuadratkan, 4 kali 4 itu 16. Hasil dari log 16 itu 1,20412. Jadi nilai dari 2 log 20 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 100 itu sama dengan 1,20412. Untuk soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik lainnya. Bagaimana hubungan statistik-statistik tersebut dengan keterbedaan dari partikel-partikel identik? Nah, di sini jawaban saya mengambil perbedaan statistik Maxwell-Boltzmann dengan Bose-Einstein. Untuk aspeknya pada jenis partikel, pada Maxwell-Boltzmann itu jenis partikelnya dapat dibedakan atau klasik, sedangkan pada Bose-Einstein itu boson atau spin bilangan bulat. Yang kedua, kemungkinan menempati suatu keadaan pada Maxwell-Boltzmann itu tak terbatas, begitu juga pada Bose-Einstein. Yang ketiga, kondisi berlaku pada Maxwell-Boltzmann itu suhunya tinggi dan densitasnya rendah, sedangkan pada Bose-Einstein suhunya rendah atau terjadi kondensasi. Yang terakhir, untuk bentuk distribusinya, pada Maxwell-Boltzmann NS sama dengan GS dikali E pangkat ES dikurangi mu per KT. Pada Bose-Einstein NS sama dengan GS per E dipangkat ES dikurangi mu per KT dikurangi 1. Berikutnya, hubungan dengan keterbedaan partikel identik. Yang pertama, Maxwell-Boltzmann berlaku bila partikel dianggap dapat dibedakan. Jadi pertukaran dua partikel itu menghasilkan keadaan baru yang berbeda. Yang kedua, Bose-Einstein dan Fermi-Dirac berlaku untuk partikel identik, di mana pertukaran dua partikel tidak menghasilkan keadaan baru. Yang terakhir, dengan kata lain, Maxwell-Boltzmann itu adalah pendekatan klasik dari Bose-Einstein dan Fermi-Dirac pada suhu tinggi dan densitas rendah, atau bisa dikatakan saat efek kuantum dapat diabaikan. Berikutnya soal yang keempat. Dari persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann, NS sama dengan GS EXP alfa ditambah beta ES. Jelaskan apa yang direpresentasikan oleh NS, GS, dan ES. Yang kedua, buktikan bahwa parameter beta harus berharga negatif. Yang pertama, bagian A. NS itu merepresentasikan jumlah partikel pada energi ke S. Yang kedua, GS itu merepresentasikan jumlah keadaan pada energi ke S. Yang ketiga, ES itu merepresentasikan
nilai energi tingkat Ks. Baik, untuk bagian A sudah. Yang berikut bagian B. Buktikan bahwa parameter B harus berharga negatif. Nah, di sini kita harus memahami distribusi Maxwell-Boltzmann di atas. Di sini langkah yang pertama itu dNs per dEs itu lebih kecil dari 0, yang artinya jumlah partikel Ns menurun ketika energi Es meningkat. Yang kedua, kita turunkan Ns terhadap Es. Turunkan Ns terhadap Es. Sini Ns sama dengan Gs E alfa ditambah beta Es. Di sini turunkan terhadap Es sehingga dNs per dEs itu sama dengan beta Gs E di pangkat alfa ditambah beta Es. Karena di sini Gs E di pangkat alfa ditambah beta Es lebih kecil 0 untuk semua energi, yang artinya Gs E alfa ditambah beta Es itu lebih kecil dari 0 untuk semua energi. Langkah yang ketiga itu menentukan tanda pada beta. Menentukan tanda pada beta. Nah, agar Ns-nya menurun dengan Es, di mana dNs dibagi dEs lebih besar dari 0, maka harus berlaku beta sama dengan kali dalam kurung Gs E pangkat alfa ditambah beta Es itu kurang dari 0. Maaf, tadi ada kesalahan take video. Ini lanjutannya kurang dari 0 itu sehingga B kurang dari 0. Yang berikutnya menghubungkan temperatur. Pada termodinamika, beta itu sama dengan -1 per Kt, di mana K itu kurang dari 0. K itu merepresentasikan konstanta Boltzmann, sedangkan T kurang dari 0, T itu adalah temperatur mutlak. Sehingga di sini beta sama dengan -1 per Kt itu lebih dari 0. Jadi di sini B itu sama dengan B itu kurang dari 0.
Soal nomor 5, sebuah assembly mengandung N sistem. Ada beberapa koordinat ruang fasa yang diperlukan untuk menggambar assembly tersebut. Jelaskan. Untuk koordinat ruang fasa pada 3 dimensi, terdapat 3 koordinat posisi, 3 koordinat posisi, yaitu X, Y, dan Z, dan juga 3 komponen momentum, yaitu Px, Py, dan Pz. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa koordinat ruang fasa yang diperlukan untuk menggambar assembly tersebut. Nah, di sini koordinat yang diperlukan adalah koordinat ruang fasa yang diperlukan itu adalah 6N yang terdiri dari X, Y, Z, Px, Py, dan Pz. Baik, dengan berakhirnya nomor 5, demikian penjelasan saya pada video ini.